Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan buatkan tutorial khusus cara memijahkan ikan lele secara alami yang baik dan benar. Dan di tutorial kali ini juga saya akan bahasnya secara lengkap ya sahabat, secara detail, dan tahap demi tahapnya nanti saya akan kasih tahu ke sahabat. Jadi cara ini saya akan buatkan khusus dari awal sampai akhir agar sahabat yang baru belajar memijahkan ikan lele bisa berhasil dan bisa mendapatkan hasil dari budidaya pembibitan ikan lele sahabat. Jadi jangan di skip video ini agar sahabat bisa lebih paham. Jadi sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa di subscribe dulu buat yang belum, dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya dan tombol like-nya. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat buat sahabat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman sahabat agar yang belum tahu itu bisa menjadi tahu. Oke sahabat, jadi untuk menunjang keberhasilan pemijahan ikan lele atau menetaskan telur ikan lele, langkah awal yang harus sahabat persiapkan yaitu adalah kolam penetasan telur ikan lele, dimana kolam penetasan ini sangat berperan penting ya untuk menunjang keberhasilan penetasan telur ikan lele. Jadi H-2 sebelum sahabat memijahkan ikan lele, ini airnya harus dipersiapkan ya sahabat. Tujuannya agar ketika nanti telur menetas menjadi larva, itu larvanya tidak stres dengan air yang baru. Dan jangan lupa juga ya sahabat, jadi sebelum kolam penetasan ini kita kasih air, ada baiknya kalau kolam bekas itu kita harus bersihkan terlebih dahulu ya, agar terhindar dari bakteri-bakteri jahat yang nantinya bisa mengganggu ke kualitas telur atau larva ketika menetas. Dan kalau untuk kolam yang baru itu cukup dibilas aja ya sahabat, dan dijemur selama 1 jam itu sudah cukup. Dan untuk ketinggian air kolam penetasan, sahabat bisa berikan ketinggiannya 15 atau 20 cm ya sahabat, karena di sini juga saya memberikan ketinggian airnya itu cuma 20 cm ya, walaupun kolam saya ini terbuka ya sahabat, jadi sahabat ini bisa lihat sendiri ya. Nah, setelah kolam penetasan ini selesai, tahapan selanjutnya yaitu kita persiapkan kolam untuk memijahkan atau kolam pemijahan. Jadi kolam pemijahan ini juga harus kita persiapkan terlebih dahulu ya sahabat, atau dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah dirasa kolam pemijahan ini sudah bersih, tahapan selanjutnya yaitu kita pasangkan kakaban atau injuk yang sudah kita bersihkan juga ya sahabat. Dan buat sahabat yang belum tahu kakaban itu apa, jadi kakaban itu media untuk tempat bertelurnya ikan lele yang akan kita pijahkan ya sahabat. Dan kebetulan kakabannya ini saya buatnya dari serat aren ya atau injuk. Nah, jadi kalau misalkan sahabat mau buat kakaban, usahakan juga kalau misalkan mau benar-benar alami dari serat aren ini ya, karena ini akan lebih bagus ya, dan biasanya indukan ikan lele pun akan lebih terangsang. Dan usahakan juga ya sahabat, ketika sahabat memasang kakaban ini harus benar-benar rapi ya, atau area kolamnya itu harus benar-benar tertutup dengan kakaban agar ketika nanti induk ikan lele bertelur itu tidak berserakan di mana-mana ya, dalam artian nanti semua telurnya itu berada di dalam kakaban ini. Nah, setelah pemasangan kakabannya ini selesai, tahapan selanjutnya yaitu kita harus menggunakan pemberat. Jadi kalau saya di sini itu menggunakan bambu dan batu ya sahabat, agar ketika indukan ikan lele itu memijah, itu kakabannya tidak berserakan di mana-mana ya sahabat, apalagi kalau kita memijahkan ikan lelenya itu secara massal. Nah, ini dikhawatirkan kakabannya akan berserakan kalau kita tidak kasih pemberat. Jadi diwajibkan untuk memijahkan massal ini kakabannya harus dikasih pemberat. Nah, jadi seperti ini ya sahabat. Jadi saya rasa ini sudah cukup aman ya untuk memijahkan ikan lele secara massal. Nah, setelah ini selesai, tahapan selanjutnya yaitu kita lakukan pengisian air ya sahabat. Dan untuk ketinggian airnya pun ini biasa kalau saya di sini menggunakan 25 cm ya. Yang penting kakaban dan batunya itu sudah tertutup dengan air, itu sudah cukup ya. Dan kebetulan air yang saya gunakan di sini itu air sumur ya sahabat, karena air sumur ini benar-benar air alami ya sahabat. Jadi langsung dari mata airnya, jadi tidak tercampur sama limbah rumah tangga ataupun bahan-bahan kimia. Jadi air sumur ini saya rasa cukup bagus ya untuk kolam pemijahan ikan lele ataupun untuk penetasan telur ikan lele. Jadi di sini saya sarankan buat sahabat, jika sahabat mempunyai air sumur, gunakan air sumur ya. Tapi kalau misalkan sahabat tidak mempunyai air sumur, sahabat juga bisa menggunakan air kali ya atau air wahangan. Yang penting airnya itu tidak tercampur dengan bahan kimia. Nah, setelah pengisian airnya ini selesai, tahapan selanjutnya yaitu pemilihan indukan yang akan kita pijahkan ya sahabat. Jadi dalam pemijahan ikan lele alami
memahami kalau hasilnya kita mau maksimal dalam pemilihan indukannya pun kita harus benar-benar teliti ya atau jeli mana indukan yang siap dipijahkan dan mana yang belum siap dipijahkan. Nah, jadi kebetulan ini indukan ikan lelenya saya sudah persiapkan ya sahabat. Jadi di sini saya akan memijahkannya itu sedikit ya, cuma 8 ekor. Nah, jadi untuk mengenai ciri-ciri indukan betina yang siap pijah, yaitu kita bisa lihat dari perutnya yang membuncit ya sahabat, dan kalau kita pegang itu akan terasa lembek. Yang kedua, alat kelaminnya itu sedikit memerah ya dan menonjol. Nah, itu ciri-ciri indukan betina yang siap untuk dipijahkan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, silahkan sahabat ini perhatikan ya untuk alat kelaminnya aja. Jadi alat kelaminnya itu sudah membulat ya dan agak sedikit kemerahan dan menonjol. Itu ciri-ciri indukan betina yang sudah siap untuk dipijahkan. Dan ini untuk ciri-ciri indukan pejantan yang sudah siap untuk dipijahkan ya sahabat. Jadi ciri-cirinya itu alat kelaminnya sudah mulai membesar, panjang, dan di ujung alat kelaminnya ini ada bintik merahnya ini ya sahabat. Jadi kebetulan juga ini indukan pejantannya agak kecil ya, bobot 8 on atau sekilo ini, karena saya memijahkannya emang indukan yang kecil-kecil ya. Jadi itulah ciri-ciri pejantan yang sudah siap untuk dipijahkan. Untuk tahapan selanjutnya yaitu kita langsung aja masukkan indukan yang sudah kita pilih ke kolam pemijahan. Dan hal ini dilakukan di jam 3 atau jam 4 sore hari ya sahabat. Jadi jangan terlalu siang dan jangan terlalu sore. Dan untuk mengenai mana indukan yang duluan kita masukkan ke kolam pemijahan, itu sebenarnya sama saja ya sahabat. Jadi mau pejantannya boleh, mau betinanya juga boleh, karena itu sama sekali tidak berpengaruh ya sahabat. Jadi sama aja. Dan untuk perbandingan indukannya sendiri itu silahkan sahabat gunakan 1:1 ya. Jadi kalau misalkan sahabat betinanya 5 ekor, sahabat juga harus kasih pejantannya 5 ekor dan lakukan itu seterusnya 1:1. Dan kalau untuk pejantannya di sini saya sarankan untuk bobotnya itu jangan disamakan ya sahabat, karena biasanya kalau bobot indukan pejantan itu sama dia akan berantam. Nah, jadi usahakan untuk bobot pejantan itu harus dibedakan ya. Jadi seumpamanya ada yang sekilo, yang 8 on, atau yang sekilo lebih. Buat sahabat yang belum tahu kapan indukan ikan lele ini akan mulai memijah atau akan mengeluarkan telur, setahu saya di sini itu di tengah malam menjelang subuh ya sahabat. Jadi kisaran jam 1 atau jam 2 dia sudah mulai kawin atau akan mengeluarkan telur. Jadi walaupun kita memasukkan indukan ikan lelenya itu di sore hari, dia tetap akan bertelur di pagi hari ya atau malam menjelang subuh. Dan biasanya indukan ikan lele ini akan berhenti memijah atau akan berhenti bertelur itu ketika memasuki jam 6 pagi ya sahabat, dan paling lambat itu beresnya kisaran jam 8 pagi. Dan ketika proses pemijahan ini berlangsung itu saya sarankan jangan ditungguin ya. Jadi tinggalin aja pulang ke rumah atau tidur, karena kalau misalkan kita tungguin di dekat kolam pemijahan ini otomatis akan mengganggu ikan lele yang kita pijahkan. Dan ini sudah mulai memasuki pagi hari ya sahabat, kisaran jam 6 pagi. Nah, jadi proses pemijahannya ini sudah selesai ya sahabat. Bisa lihat sendiri ini untuk ciri-ciri airnya sudah sedikit keruh ya dan sedikit ada busanya. Ini tandanya indukan ikan lele yang kita pijahkan sudah mengeluarkan telur ya sahabat, dan ini proses pemijahannya bisa dibilang berhasil. Dan untuk memastikan pemijahan ini sudah selesai, sahabat tinggal lihat aja ya, indukannya itu sudah pada diam di bawah kakaban atau pergerakannya pun ini sudah melambat. Itu artinya kita akan langsung bongkar kakabannya dan kita akan langsung pindahkan ke kolam penetasan. Dan di sini juga saya sarankan ke sahabat, ketika sahabat turun ke kolam pemijahan itu berharap hati-hati ya, walaupun kita sudah pasang kakaban serapi mungkin, serapat mungkin, tapi itu pasti ada aja ya telur yang di bawah kakaban. Jadi jangan sampai terlalu banyak keinjak, karena sayang juga ya, itu akan menetas menjadi larva. Jadi pengangkatan kakabannya ini diusahakan harus pelan-pelan ya sahabat. Dan untuk pengangkatan indukannya sendiri nanti ya sahabat, jadi ketika kita sudah beres mengangkat kakaban ini, baru indukannya itu kita angkat. Dan ini untuk hasil telurnya ya sahabat, sahabat bisa lihat sendiri telurnya ini sangat banyak sekali dan kualitas telurnya ini sangat bagus sekali ya. Dan buat sahabat yang belum tahu ciri-ciri telur ikan lele yang akan menetas itu kayak gimana, jadi setahu saya di sini warnanya itu kuning kecoklatan ya sahabat. Kalau untuk warna telur yang putih itu biasanya akan gagal menetas ya, atau tidak bisa menetas karena dia gagal dibuahi.
Nah, jadi di sini juga sahabat bisa lihat sendiri ya. Itu kalau indukan kita rawat, kita urus, kita kasih pakan dan kita kasih vitamin walaupun cuma 8 ekor dengan indukan bobot sekiloan, tapi hasil telurnya bisa melimpah seperti ini ya sahabat. Jadi saya sarankan buat sahabat indukannya itu harus dirawat dan dikasih pakan secukupnya. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu kita langsung aja ya sahabat pindahkan ke kolam penetasan. Dan untuk pemindahan kakabanya pun ini diharapkan pelan-pelan ya sahabat. Jadi jangan tergesa-gesa karena dikhawatirkan nanti kualitas telurnya itu akan rusak. Dan usahakan juga ketika memindahkan kakaban yang ada telurnya itu harus posisinya di bawah ya sahabat. Jadi yang kosongnya di atas tapi yang ada telurnya itu harus di bawah, agar ketika nanti telur menetas menjadi larva, larvanya itu bisa sedikit berteduh di bawah kakaban. Nah, jadi seperti ini ya sahabat, karena kebetulan ukuran kolam saya ini 4x5 ya. Jadi saya coba kasih kakabannya itu 4 kakaban. Jadi untuk mengenai jumlah kakaban yang harus disimpan ke kolam penetasan itu juga sebenarnya tergantung dengan ukuran kolam dan jumlah telur yang ada di dalam kakaban. Jadi kalau misalkan ukuran kolam sahabat itu 2x4 ataupun 3x5, sahabat di situ bisa diberikan 3 kakaban ya, jangan lebih dari 3 kakaban. Kalau kualitas telur di satu kakabannya itu memang penuh, karena untuk 3 kakaban juga itu nantinya bisa kepadatan ya sahabat. Tapi kalau misalkan ukuran kolam sahabat itu besar, misalkan 4x8, 4x10, sahabat bisa menaruh kakabannya itu 5-6 kakaban ya untuk satu kolamnya. Dan kalau dirasa pemindahan kakaban ini sudah selesai, tahapan selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengambilan indukan yang masih ada di kolam pemijahan. Nah, jadi caranya seperti ini ya sahabat. Jadi kita siapkan drum yang separuh ini dan tentunya kita menggunakan lamit karena ini bisa lebih memudahkan kita untuk melakukan penangkapannya. Dan kalau bisa di sini saya sarankan indukan yang bekas dipijahkan itu kolamnya harus dibedakan lagi ya, agar ketika nanti sahabat memijahkan indukan yang bekas ini itu tidak terpilih lagi. Dan ini untuk hari kedua setelah kita melakukan pemijahan atau setelah kita melakukan penyimpanan telur di kolam penetasan. Dan ini telur-telurnya sudah mulai menetas ya sahabat menjadi larva. Jadi sahabat bisa lihat sendiri ya, yang di bawah itu yang berkerumun adalah telur ikan lele yang baru menetas menjadi larva. Nah, jadi penetasan telur ikan lele ini biasanya akan memakan waktu kisaran 24 jam sampai 30 jam. Nah, jadi setelah larva ini menetas, kapan itu waktunya kita memberikan pakan cacing sutra ke larva tersebut. Nah, jadi di sini saya sarankan itu 4 hari dari awal menetas ya sahabat. Jadi kalau misalkan hari ini menetas, itu sahabat tunggu 3 hari lagi baru bisa memberikan pakan cacing sutra. Dan untuk mempercepat waktu, saya akan kasih lihat sahabat mengenai larva ikan lele yang kita berikan cacing sutra. Kebetulan kolamnya itu yang di bawah ya sahabat, jadi bukan kolam ini, karena kalau misalkan kita nungguin kolam ini itu terlalu lama. Nah, jadi ini larva yang berusia 4 hari dari menetas ya sahabat. Jadi sahabat bisa lihat sendiri, dan kebetulan di sini saya baru memberikan pakan cacing sutra. Dan kebetulan juga ini saya ambil videonya di pagi hari ya sahabat. Jadi kalau di pagi hari itu kalau larva ikan lele padat itu pasti masih ada di permukaan kolam, padahal ini baru berusia 4 hari. Nah, jadi kenapa larva ikan lele itu baru kita bisa berikan pakan setelah 4 hari dari menetas? Karena yang perlu sahabat ketahui, larva ikan lele yang baru menetas itu sampai 4 hari dia cukup ya, karena dia membawa pakan cadangan ya di dalam perutnya. Jadi untuk pakan awal larva ini sangat diwajibkan itu menggunakan cacing sutra ya sahabat. Jadi jangan menggunakan pakan alternatif seperti pasta ataupun kuning telur, karena itu tidak baik untuk kesehatan larva ataupun pertumbuhan larva. Dan untuk jumlah cacing yang harus sahabat berikan itu sebenarnya tergantung jumlah larva yang sahabat punya ya. Jadi bisa sahabat memberikan cacingnya itu sedikit-sedikit dulu ya. Jadi kalau misalkan nanti mau habis bisa tambahkan lagi, dan itu dilakukan selama kalau mau bagus 2 minggu ya sahabat. Jadi paling sebentar itu 10 hari udah cukup. Nah, setelah pemberian cacing ini selama 2 minggu selesai, tahapan selanjutnya yaitu sahabat bisa mengganti pakannya dengan pakan pengli. Dimana pakan pengli ini cukup bagus juga ya untuk kesehatan larva atau untuk memacu pertumbuhan larva. Dan ukuran pengli yang harus sahabat gunakan di sini saya sarankan itu pengli 1 ya. Jadi jangan pengli 0, karena kalau misalkan sahabat menggunakan pengli 0 itu sangat cepat sekali ya merusak air kolam larva ikan lele sahabat. Tapi beda lagi kalau misalkan sahabat menggunakan pengli 1 itu tidak terlalu
mencemari kualitas air kolam larpa ikan lele sahabat. Dan untuk tata cara pemberian pakan pengli ini ke larpa itu diharapkan pelan-pelan ya sahabat, dan sedikit-sedikit. Jadi jangan ngasihnya itu jangan langsung banyak, tapi sedikit-sedikit. Karena kalau misalkan sahabat memberikan pakan pengli ini ke larpa langsung banyak, itu dikhawatirkan nanti larpa tidak akan memakannya ya, dan itu akan mencemari kualitas air kolam larpa ikan lele sahabat. Nah, jadi berapa lama pemberian pakan pengli ini ke larpa? Jadi kalau saya di sini itu cuma 1 minggu ya, atau 10 hari itu sudah cukup. Jadi tergantung juga dari awal kita memberikan cacing sutra. Kalau kita memberikan cacing sutranya itu selama 10 hari, otomatis pemberian pakan penglinya pun ini dilakukan selama 10 hari. Tapi kalau misalkan sahabat memberikan cacing sutranya itu 14 hari, otomatis sahabat memberikan penglinya itu cuma 1 minggu ya, atau 7 hari. Jadi pemberian cacing sutra dan pakan pengli ini itu dilakukan selama 20 hari. Dan disitu juga sahabat bisa langsung melakukan tahapan penyoltiran. Nah, jadi penyoltiran ini sangat penting dan wajib kita lakukan ya sahabat, untuk memisahkan yang besar dan yang kecil. Yang kedua, agar bibit ikan lele yang sudah besar itu tidak memakan bibit yang kecil. Jadi untuk menghindari kanibalisme pada ikan lele. Jadi sortir pertama ini sangat penting kita lakukan. Dan biasanya untuk penyoltiran pertama itu ukurannya akan banyak di 12 ya, atau 23, dan yang nolnya itu biasanya masih sedikit. Nah, jadi untuk berurutan pakannya, untuk ukuran larpa yang 01 itu sahabat bisa kasihkan lagi pengli ya. Dan untuk ukuran larpa 12 atau 23 sahabat di situ bisa berikan PF 500. Dan kalau misalkan ada yang lebih besar 34 atau 35 itu silahkan sahabat kasihkan PF 1000. Dan ini ukuran pakan untuk larpa ikan lele yang berukuran 12 dan 23 ya sahabat. Jadi yaitu ini PF 500. Nah, jadi pemberian pakan ini juga harus disesuaikan dengan bukaan mulut larpa ikan lele sahabat. Jadi kalau misalkan ukuran larpa ikan lele sahabat itu masih 12 dan 23, silahkan sahabat gunakan PF 500. Dan kalau misalkan ukuran bibit ikan lele sahabat sudah naik ke ukuran 34 atau 45, sahabat silahkan gunakan PF 800 dan PF 1000. Dan kalau misalkan ukuran bibit ikan lele sahabat sudah naik ke 56 dan 67, silahkan sahabat berikan pakan tongwe ya, atau 781-1. Dan setelah usia larpa ini menginjak 30 hari atau 10 hari dari penyoltiran, biasanya ukuran larpa pun akan naik ya. Yang tadinya 23 biasanya akan naik ke ukuran 45 dan 56. Dan yang tadinya ukuran 12 itu akan naik ke 23. Dan untuk ukuran yang terakhir 01 itu biasanya akan memasuki ukuran 23. Dan di sini juga sahabat silahkan lakukan penyoltiran lagi, dalam artian tahapan-tahapan penyoltirannya itu dilakukan selama 10 hari sekali sampai sahabat nanti melakukan pemanenan. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan pemijahan ikan lele alami yang selalu saya lakukan di kolam saya ini ya. Jadi kalau misalkan sahabat mau melakukan pemanenan di ukuran 45 dan 56, itu berarti hanya membutuhkan waktu 30 hari dari awal pemijahan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat, dan video ini bisa menjadikan motivasi buat sahabat ya, agar sahabat bisa berhasil budidaya di segmen pembibitan ikan lele. Jadi kurang lebihnya saya di sini mohon maaf. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.